Bisa dikatakan Bali adalah satu-satunya provinsi yang di tingkat nasional sudah 4 kali mendapat posisi sebagai terbaik satu, Terbaik pemenang pertama. pemenang duta. Jadi saya ingin sampaikan dulu pertanyaan yang sering muncul, itu kan pemilihan duta bahasa, berarti orang yang boleh ikut itu orang-orang bahasa atau Betul, orang-orang yang betul. jurusan bahasa Ya, saja. betul. Nah, Pak Man, bagaimana itu Pak Man? Nah, Balai Bahasa Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa. Sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada, senang sekali saya Nyoman Sutrisna bersama Dayurini hadir dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Program ini disiarkan melalui Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Bincang Bahasa dan Sastra kali ini kita akan membicarakan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Bali. Nah, jadi di program kali ini kita akan membicarakan apa saja syarat-syarat menjadi Duta Bahasa, kemudian bagaimana proses seleksinya dan bagaimana kiprah Duta Bahasa selama ini, itu yang akan kita bahas kali ini. Oke. Iya. Bagaimana Pak Nyoman? Baik, sebelum kami lanjut, terlebih dahulu saya kenalkan dulu siapa yang ada di studio hari ini. Saya sendiri Nyoman Sutrisna di Balai Bahasa Provinsi Bali. Saya seorang penerjemah dan dipercaya untuk mendampingi rekan-rekan Duta Bahasa dalam melaksanakan program-program Duta Bahasa. Dan Saya Ida Ayu Putri Adityarini, biasa dipanggil Dayurini. Saya juga adalah seorang Duta Bahasa, jadi saya adalah wakil 1 Duta Bahasa Provinsi Bali tahun 2014 yang sekarang kebetulan bertugas di sini sebagai pegawai Balai Bahasa Provinsi Bali dengan jabatan penyuluh bahasa. Seperti itu. iya, Oke. dan kedepannya Dayurini bersama saya juga akan mendampingi teman-teman paguyuban Duta Bahasa Yap. Provinsi Bali dalam melaksanakan program-program yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi seorang Duta Bahasa. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dayurini, pembahasan kami hari ini akan lebih banyak mengenai proses pemilihan, kemudian syarat-syarat pemilihan, Iya. dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Duta Bahasa dan paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali. Betul dah ya? Yap, betul sekali Pak Man. Dan meskipun saya juga seorang Duta Bahasa, tetapi saya masih perlu banyak tahu tentang Duta Bahasa itu sendiri. Nah, sekarang kebetulan juga ada Pak Man Sutrisna di sini yang kalau kata anak Dubas itu orang tuanya Duta. Orang tuanya anak Dubas ya. Nah, pertanyaan pertama nih Pak Man, apa sebenarnya latar belakang diadakannya pemilihan Duta Bahasa itu? Baik, sedikit tentang sejarah Duta Bahasa. Pemilihan Duta Bahasa di tingkat provinsi dan di tingkat nasional dimulai pada tahun 2006, Dayu. Oke. Nah, pemilihan ini dilatar belakangi dengan fenomena di masyarakat bahwa banyak dari pemuda kita itu sudah bisa dikatakan abai dengan bahasa Indonesianya, sudah tidak peduli dengan pemakaian bahasa, dan kita sadari, kita akui bahwa di masyarakat, khususnya anak muda itu sering mencampur adukkan posisi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Sementara di Indonesia sendiri itu ada semboyan Trigatra Bangun Bahasa yang Iya. sudah menempatkan setiap bahasa itu. Utamakan bahasa Indonesia, jangan lupa untuk tetap melestarikan bahasa daerah, dan juga untuk mengikuti perkembangan global, kita harus menguasai bahasa asing. Nah, dengan latar belakang tersebut, lalu dibuatlah suatu kegiatan untuk mengajak generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap ketiga bahasa itu, lalu menjadi duta, menjadi perwakilan dari anak muda yang memiliki kepedulian itu, lalu mengimbaskan dan mengajak rekan-rekan mereka untuk juga memiliki kepedulian terhadap bahasa Indonesia. Gitu. Wah. Seperti itu, Dayu. Oke. Berarti ternyata dari pemaparan Pak Nyoman tadi,
kita sudah simak bersama, ternyata Duta Bahasa itu sudah dilaksanakan, program pemilihan Duta Bahasa ini sudah dilaksanakan sejak 2006 ya. Wah, Betul, sudah memunculkan beberapa generasi Duta Bahasa. Nah, kemudian saya simak juga tadi Pak Nyoman sempat menjelaskan bahwa pemilihan Duta Bahasa di setiap provinsi kemudian akan dilanjutkan dengan pemilihan Duta Bahasa di tingkat nasional. Nah, jadi juga wakil dari Bali nanti akan mewakili Duta Bahasa di Bali untuk mengikuti pemilihan Duta Bahasa Nasional di Jakarta. Nah, selama ini Pak Nyoman, bagaimana kontribusi wakil Bali atau Duta Bahasa dari Bali ketika mengikuti seleksi di nasional? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa pemilihan di Provinsi Bali dimulai pada tahun 2006, di nasional juga pada tahun yang sama 2006. Sementara di daerah lain belum semua Dayu. Waktu itu ada pemilihan. Bali salah satu bisa dikatakan sebagai penggagas pemilihan Duta Bahasa di tingkat nasional. Karena waktu itu Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali almarhum Bapak Rudianto juga memiliki suara yang bisa dikatakan nilai tawar tinggi untuk mengusulkan sebuah program di tingkat nasional. Jadi di nasional juga diadakan pemilihan Duta Bahasa Nasional namanya. Dari tahun itu melalui Balai Bahasa Provinsi Bali, sepasang pemenang Duta Bahasa Provinsi Bali itu akan dikirim ke nasional untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional. Untuk di tingkat nasional, wakil Bali itu selalu memberikan prestasi yang bagus, malah sangat bagus. Saya ingat. Bisa dikatakan Bali adalah satu-satunya provinsi yang di tingkat nasional sudah 4 kali mendapat posisi sebagai terbaik satu, pemenang pertama, pemenang Duta Bahasa Nasional. Pada tahun 2010, kalau saya tidak salah, 2010, kemudian 2012, 2014, 2016 itu di nasional. Wakil Bali mendapat posisi terbaik. Nah, di tahun-tahun yang lain juga Bali selalu menempati posisi yang baik gitu, selalu mendapatkan apresiasi dari Duta Bahasa seluruh nasional. Nah, mengenai kontribusi mereka sangat aktif, aktif dalam kegiatan literasi. Mungkin nanti saya akan bertanya ke Dayu, kembali bertanya ke Dayu sebagai seorang Duta Bahasa, apa saja yang sudah dikerjakan, begitu ya Dayu ya. Nah, itu di tingkat nasional. Sekarang kita kembali ke tingkat daerah. Nah, sebuah pemilihan itu selalu menyusun sebuah kriteria atau syarat bagaimana kita bisa melamar menjadi peserta. Mungkin Dayu bisa menjelaskan untuk diketahui oleh sahabat bahasa. Baik sahabat bahasa, jadi itu tadi Pak Nyoman juga sudah menjelaskan tentang bagaimana proses seleksi di nasional dan pasti pertanyaan besar dari pemirsa dan juga mungkin teman-teman yang berniat atau berminat ikut seleksi pemilihan Duta Bahasa tahun ini, apa sebenarnya kriteria atau apa saja yang bisa saya lakukan atau apa saja yang bisa saya ikuti untuk bisa menjadi Duta Bahasa. Nah, proses seleksi Duta Bahasa itu terdiri atas beberapa tahapan ya. Nah, yang pertama, teman-teman yang ingin mengikuti seleksi pemilihan Duta Bahasa itu harus mengumpulkan makalah atau mengumpulkan tulisan opini yang temanya yaitu pemuda dan bahasa. Jadi di sana teman-teman harus menulis bagaimana pandangan teman-teman terhadap pemuda dan juga terhadap bahasa itu sendiri. Jadi bagaimana pemuda dan bahasa itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan seperti itu. Nah, setelah makalah itu dikumpulkan, kemudian makalah diseleksi, dipilih dipilih makalah yang lolos, yang memenuhi kriteria. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi uji kompetensi bahasa. Betul. Ya. Uji kompetensi bahasa Indonesia. Uji kompetensi bahasa Indonesia. Dan di sana di dalam proses seleksi itu akan dilihat kemampuan teman-teman dalam penggunaan bahasa Indonesia. Seperti itu. Kemudian setelah uji kompetensi bahasa Indonesia dilanjutkan dengan wawancara. Nah, di wawancara ini teman-teman akan dinilai yang pertama sebenarnya bagaimana berbicara di depan umum. Itu yang dinilai. Jadi akan ditanyai tentang isi makalahnya, akan ditanyai tentang kepribadiannya, kemudian akan ditanyai tentang
apa Pak Man? Pengetahuannya Ya, tentang duta. pengetahuannya tentang duta bahasa dan sebagainya. Jadi di wawancara itu teman-teman tidak hanya menunjukkan bagaimana berbicara di depan umum, tapi juga bagaimana kemampuan atau wawasan teman-teman terhadap hal-hal tersebut seperti itu. Nah, setelah seleksi wawancara ini kemudian dikumpulkan, didapatkan peserta yang lolos ke tahap pembekalan. Nah, jadi setelah wawancara ini teman-teman kemudian diarahkan atau dilanjutkan dengan proses pembekalan seperti itu. Menambahkan yang disampaikan oleh Dayu tadi, calon peserta harus membuat tulisan. Selain itu, calon peserta harus berusia 18 sampai 25 tahun. Nah, itu syarat usia. Kemudian juga ber-KTP di wilayah Provinsi Bali. Kenapa begitu? Karena di provinsi lain juga ada pemilihan. Teman-teman mungkin yang KTP-nya masih di Jawa ternyata ada di Bali, silakan untuk mengikuti pemilihan di Jawa seperti itu. Yang di Bali untuk yang memiliki KTP di wilayah Provinsi Bali. Kemudian syarat berikutnya adalah belum menikah dan berkepribadian dan berpenampilan menarik. Nah, yang penting adalah mahir berbahasa Indonesia. Nah, itu syarat penting. Mahir berbahasa Indonesia, namun juga mampu berbahasa asing dan juga bahasa Inggris. Bahasa asing dan bahasa daerah. Begitu. Bahasa asing dan nah, juga apakah bahasa daerah. Harus dan wajib berbahasa asing? Yang diutamakan adalah mahir berbahasa Indonesia. Itu yang harus menjadi catatan bahwa pemilihan duta bahasa ini adalah pemilihan duta bahasa Indonesia, bisa dikatakan begitu ya. Indonesia, tetapi benar. Sebagai seorang duta juga tidak boleh melupakan bahasa daerah dan juga menguasai bahasa asing. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dayur ini, peserta harus membuat tulisan dengan tema yang tadi sudah disampaikan, pemudaraan bahasa dan karangan maksimal 4 halaman. Dibatasi 4 halaman. Jadi teman-teman membuat karangan harus dibuat rapat, isinya harus penuh sehingga syarat 4 halaman itu dapat terpenuhi. Dibuat diketik dengan menggunakan spasi 2, font yang dipilih adalah font Times New Roman. Kemudian juga harus menyertakan fotokopi KTP serta foto warna disertakan dalam pendaftaran tersebut, dilampirkan. Dan juga membuat sebuah biodata tentang biodata lengkap tentang sahabat bahasa. Seperti itu. Nah, kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan, akan diseleksi, kemudian ada wawancara, ada kompetensi bahasa, lalu dipilih untuk mengikuti babak pembekalan. Untuk tahun 2021 akan dipilih 10 pasang. Oh, jadi ada 20 orang. 20 orang, betul. Putra dan putri. 10 putra, 10 putri yang akan mengikuti babak selanjutnya, yaitu babak pembekalan. Nah, berbicara mengenai babak pembekalan, mungkin Dayur ini masih ingat apa saja yang dibekali, apa saja penilaiannya? Mungkin bisa diceritakan. Baik, terima kasih Pak Man. Sebelum saya menyampaikan tentang apa saja yang disampaikan ketika pembekalan, jadi saya ingin sampaikan dulu pertanyaan yang sering muncul, itu kan pemilihan duta bahasa, berarti orang yang boleh ikut itu orang-orang bahasa atau orang-orang yang jurusan bahasa saja. Nah, Pak Man, bagaimana itu Pak Man? Nah, betul, banyak sekali pertanyaan seperti itu. Namun, pemilihan duta bahasa ini tidak hanya ditujukan oleh mereka yang berasal dari jurusan bahasa, latar belakang bahasa. Yang tidak jurusan itu juga kami undang untuk ikut. Syaratnya adalah kalian yang memiliki kepedulian terhadap bahasa. Itu intinya seperti itu. Entah kalian itu seorang mahasiswa, entah kalian itu seorang sudah bekerja mungkin, atau saat ini mungkin kalian dalam transisi sudah selesai, lalu belum bekerja juga, silakan untuk ikut berpartisipasi mendaftar sebagai duta bahasa Provinsi Bali. Untuk sahabat bahasa ketahui juga, nanti 10 pasang yang terpilih mengikuti babak pembekalan secara otomatis akan dinobatkan sebagai duta bahasa Provinsi Bali. Jadi yang bernama duta bahasa itu tidak hanya juara 1 saja Dayu. Sudah kesepakatan kita dari dulu, duta bahasa adalah mereka yang kita didik, kita latih untuk menjadi seorang duta bahasa seperti itu. Ya, benar sekali. Walaupun kita nanti tetap
harus memilih juara 1, juara 2. Itu hanya untuk menentukan siapa yang harus ke Jakarta mewakili Bali. Mewakili mereka untuk ke nasional, seperti itu. Oke, jadi benar ya. Dan 10 pasang tadi juga selain otomatis dinobatkan sebagai duta bahasa, juga otomatis masuk paguyuban duta bahasa Provinsi Bali. Jadi saya juga termasuk bagian atau anggota dari paguyuban duta bahasa Provinsi Bali, dan teman-teman kami di duta bahasa di paguyuban tidak hanya dari satu jurusan, tidak hanya jurusan bahasa saja, tetapi ada jurusan kedokteran, kemudian ekonomi, kemudian ada teknik, pariwisata, sangat beragam. Jadi teman-teman tidak usah takut atau tidak usah ragu untuk mendaftar meskipun bukan dari jurusan bahasa. Betul. Ya, Pak Man. Nah, kembali ke pembekalan. Ya, kembali lagi ke topik kita, pembekalan. Nah, pembekalan apa saja yang diberikan di sana? Karena ini pemilihan duta bahasa, pembekalannya ini masih dalam ruang lingkup bahasa dan sastra, gitu Dayu. Ada pembekalan kebahasaan secara umum, kemudian ada pembekalan kompetensi bahasa, bagaimana menggunakan mungkin awalan, bagaimana cara menulis sebuah esai yang benar. Kemudian juga ada pembekalan kesasaan, bagaimana kita bisa mengapresiasi sebuah karya sastra, bagaimana kita membaca sebuah puisi, seperti itu misalnya. Selain dari sisi kebahasaan, juga ada pembekalan-pembekalan lain. Pembekalan-pembekalan lain ini bentuknya masih pilihan. Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan saat itu, begitu. Namun yang sering diberikan pembekalan itu satu, pembekalan kepribadian. Karena seorang duta bahasa harus bisa membawa diri di depan halayak seperti itu, supaya bisa menempatkan diri sebagai seorang duta. Kemudian ada pembekalan organisasi, bagaimana kita menjadi anggota sebuah organisasi yang baik. Kemudian yang paling penting juga menurut saya, pembekalan BIPA itu penting Dayu. Karena sudah dari beberapa tahun terakhir ini kita selalu memasukkan pembekalan BIPA dalam pembekalan ya. BIPA itu bahasa Indonesia untuk penutur asing, bagi penutur asing, karena seorang duta bahasa juga menjadi duta untuk memasyarakatkan bahasa Indonesia untuk orang asing. Jadi di sana mereka akan diberikan sedikit pembekalan BIPA itu seperti apa, bagaimana orang mengajar BIPA, dan sebagainya. Selain pembekalan, dalam periode pembekalan itu juga dilakukan penilaian. Dari masih ingat penilaiannya apa saja? Penilaiannya, nah tadi kenapa Pak Man Sutrisna mengatakan harus juga menguasai bahasa asing dan juga bahasa daerah? Karena di dalam pembekalan juga terdapat penilaian uji kemahiran berbahasa daerah dan uji kemahiran berbahasa asing. Tapi nanti teman-teman jangan takut, formatnya berupa wawancara. Ya, formatnya berupa wawancara. Tidak sebanyak bahasa Indonesia begitu ya, benar. Karena itu hanya pendukung saja. Benar. Kemudian ada juga nanti makalah yang teman-teman buat, yang sudah teman-teman buat di awal ketika seleksi, itu juga akan dipresentasikan di depan dewan juri. Jadi dewan juri akan menilai makalah teman-teman dan menilai bagaimana cara teman-teman menyampaikan makalah tersebut. Kemudian yang baru lagi yang tidak ada di zaman saya, di angkatan saya, itu sekarang atau beberapa tahun terakhir ini duta bahasa juga diminta untuk menampilkan bakat ya, Pak Nyoman ya. Jadi teman-teman yang misalnya mempunyai bakat bermain musik, mempunyai bakat menyanyi, kemudian membaca puisi, kemudian ada juga kemarin yang menunjukkan bakat bela diri, itu bisa ditampilkan. Nah, karena berdasarkan pengalaman seleksi beberapa tahun terakhir, itu juga yang diminta nanti di nasional. Begitu ya Pak Man. Jadi benar-benar penilaiannya dilakukan secara komprehensif. Teman-teman meskipun nanti, ini dari pandangan saya, meskipun tidak menjadi juara, itu tidak akan rugi sama sekali, karena benar-benar pembekalan itu memberikan kita bekal, memberikan kita pengetahuan, wawasan, dan ajang aktualisasi diri. Jadi misalnya ketika mungkin masih malu, saya sebenarnya punya bakat ini tapi saya malu, tapi nanti di pembekalan mau tidak mau harus ditunjukkan, harus dikeluarkan bakat itu Pak Man ya. Jadi yang suka menyanyi, bermain musik, kemudian membaca puisi, kemudian yoga, ada juga ya Pak Man ya. Kemarin teman kita yang memang punya bakat melakukan ada yoga, ada melukis juga. Jadi benar-benar
penilaiannya dilakukan secara komprehensif untuk menilai wawasan kita, pengetahuan kita, kemudian juga bakat kita. Betul. Nah, saya tambahkan lagi sedikit yang disampaikan Dayu tadi di awal, kita mempresentasikan makalah yang dibuat. Namun sebelum itu akan ada pembekalan. Iya, benar. Bagaimana cara memperbaiki makalah itu sebelum begitu ya, Dayu ya, kalau saya tidak salah. Nah, setelah itu juga ada debat juga. Iya, benar, ada debat duta. Teman-teman akan diajarkan bagaimana cara menyampaikan argumentasi, begitu. Bagaimana kita menolak argumentasi orang lain seperti itu. Itu akan ada penilaian debat juga selain penilaian-penilaian yang seperti Dayu sampaikan tadi. Nah, kembali lagi ke seleksi tadi. Ada seleksi, lalu dipilih 20 orang, lalu pembekalan, lalu penilaian akhir. Nah, untuk pendaftarannya untuk tahun ini pendaftarannya sudah dibuka dan pendaftarannya diterima sampai akhir Maret ini, Dayu. Jadi masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan sebulan untuk teman-teman menyiapkan untuk mengikuti pemilihan Duta Bahasa Provinsi Bali. Informasi lebih lengkap teman-teman bisa dapatkan melalui media sosial Balai Bahasa Provinsi Bali dan juga media sosial Duta Bahasa Provinsi Bali. Silakan tetap ikuti Instagram, Facebook Balai Bahasa Provinsi Bali dan juga Duta Bahasa Provinsi Bali. Oke. Ya. Nah, kemudian setelah kita mengikuti pembekalan itu ya, setelah misalnya mendaftar seperti itu, apa saja sebenarnya kegiatan Duta Bahasa? Nah, pasti banyak yang bertanya seperti itu. Apakah keliling-keliling? Apakah hanya selempang selesai? Oke, tidak teman-teman. Kami di Duta Bahasa, di Paguyuban Duta Bahasa mempunyai program kerja juga untuk 1 tahun itu. Jadi kami mempunyai program kerja yang memang program kerja dari Duta Bahasa sendiri, kemudian ada juga program kerja yang memang diturunkan dari program Balai Bahasa, ya Pak Man. Betul. Nah, program-program itu seperti Gerakan Cinta Bahasa Indonesia atau GCBI, kemudian ada Banjar Mendongeng dulu yang bisa dilakukan, kemudian ada Reksa Bahasa seperti kemarin lomba pewara dan reportase, kemudian lomba menyanyi lagu pop Indonesia, kemudian ada juga pameran juga, betul. Kemudian kami juga di Balai Bahasa dan juga ketika ada pameran membuka kafe bahasa, Pak Man ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan kami yang tentunya berkaitan dengan kebahasaan, kesastraan dan literasi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi teman-teman sebenarnya yang mempunyai minat di bidang ini, saya sarankan memang harus ikut pemilihan Duta Bahasa. Betul. Nah, juga untuk sahabat bahasa ketahui, selama pandemi ini karena aktivitas kita menjadi terbatas, jadi kegiatan-kegiatan dari Duta Bahasa, Paguyuban Duta Bahasa itu juga dirancang dalam bentuk daring. Nah, kami Duta Bahasa Provinsi Bali juga memiliki program Bincang Dubas, Temu Dubas yang seperti itu, dibuat dalam bentuk interaktif, bisa dalam bentuk Instagram langsung, Instagram live, kemudian ada bentuk siniar seperti ini juga sering dilakukan. Dan Dayu untuk Bincang Dubas nanti sore kalau saya tidak salah juga ada kegiatan ini dengan topik bermacam-macam. Pernah topiknya bagaimana menyusun sebuah karangan. Kalau saya tidak salah nanti sore itu topiknya adalah bagaimana menjadi seorang pewara formal yang baik. Siapa narasumbernya? Ada pokoknya. Ada. Narasumbernya ada. Nanti kita lihat. Nanti kita simak jangan bersama-sama. Jangan lupa untuk mengikuti. Benar. Menonton dan mengikuti akun Duta Bahasa Provinsi Bali dan juga Balai Bahasa Provinsi Bali. Karena apa yang disampaikan saat Bincang Dubas itu akan sangat berguna dalam keseharian sahabat bahasa dan juga sangat berguna jika teman-teman nanti mengikuti pemilihan Duta Bahasa Provinsi Bali. Di sini akan dilakukan diskusi bagaimana menggunakan awalan yang benar, yang teknis-teknis kebahasaan itu juga dibahas di sana. Selain memang teknis pemuda secara umum yang berkenaan dengan bahasa. Gitu Dayu. Ada satu lagi, ada kuis juga ya, Pak Nyoman betul, ya? Betul, ada kuis juga. Jadi di Instagram Duta Bahasa kami mengadakan kuis secara berkala dan teman-teman sahabat bahasa juga bisa ikut kuis itu dan nanti mendapatkan
Hadiahnya juga bervariasi. Ya, hadiahnya bervariasi, benar-benar. Bisa dalam bentuk pulsa, bisa dalam bentuk voucher, bisa. Tapi dari yang harus diingat, hadiah yang selalu diberikan itu adalah paket buku. Ya. Karena buku-buku dari Balai Bahasa Provinsi Bali itu buku-buku yang bisa dikatakan terbatas karena tidak dijual, hanya dibagikan kepada mereka yang memiliki ketertarikan ketertarikan terhadap bahasa dan sastra, gitu dah ya. Benar-benar. Jadi benar-benar paket komplit. Ya. Wawasan dapat, hadiah dapat, kemudian teman baru. Nah, relasi itu juga yang penting ya, betul. Pak Nyoman ya. Jadi sangat disayangkan jika teman-teman melewatkan kesempatan ini, kesempatan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Bali ini, dan juga jangan lewatkan juga informasi-informasi yang dimuat di media sosial Balai Bahasa Provinsi Bali, kemudian di media sosial Duta Bahasa Provinsi Bali. Iya, betul. Nah, untuk teman-teman ketahui juga bahwa seorang duta bahasa, ada anggapan di beberapa masyarakat bahwa duta bahasa itu adalah orang yang mahir banyak bahasa, yang bisa menggunakan banyak bahasa. Tidak, duta bahasa adalah orang yang sadar dan memiliki kepedulian terhadap bagaimana menggunakan sebuah bahasa yang baik dan benar, seperti itu. Ada 3 bahasa, penggolongan 3 bahasa tadi itu, bahasa Indonesia, daerah, dan asing itu. Mereka duta bahasa ini paham kapan harus menggunakan bahasa Indonesia, kapan menggunakan bahasa asing, dan kapan menggunakan bahasa daerah, bahasa Balinya. Begitu, jadi jangan takut misalnya saya tidak mau ikut duta bahasa karena saya hanya bisa bahasa Inggris saja atau bisa bahasa Bali saja. Tidak, bukan itu syarat utamanya. Jika kalian memang memiliki kepedulian terhadap bahasa, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, ayo ikut mendaftar menjadi anggota Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali dan jadilah wakil Bali dalam pemilihan duta bahasa di tingkat nasional. Yang perlu ditambahkan juga bahwa karena pandemi ini, pemilihan duta bahasa juga menyesuaikan. Kalau tahun sebelumnya sampai tahun 2019, pemilihan duta bahasa itu selalu bersemuka Dayu. Pengalaman tahun 2020 saat pandemi baru datang, pemilihan sudah dilaksanakan mulai Februari, sementara pandemi itu ada Maret kalau saya tidak. Sekitar bulan Maret. Nah, sebagian pemilihan awal itu dilaksanakan bersemuka, namun karena pandemi seluruh pemilihan berikutnya itu dilaksanakan secara daring, secara online. Nah, bagaimana dengan tahun ini? Kita tetap menyesuaikan dengan kondisi perkembangan pandemi saat ini. Namun, sesuai rencana, kami akan mengemas pemilihan ini kombinasi, sebagian yang daring, sebagian juga dilaksanakan bersemuka. Rencana seperti itu, namun tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ada dan tetap mengikuti perkembangan dari pandemi ini, Dayu. Ya, benar sekali. Jadi sekali lagi teman-teman jangan takut, jangan ragu bagaimanapun nanti sistem pemilihannya, entah itu daring atau bersemuka, yang jelas tidak akan mengurangi makna pemilihan duta bahasa itu sendiri. Jadi tetap pemilihannya, alurnya tetap berjalan sesuai alur, sesuai yang seharusnya, dan tentu juga tidak akan mengurangi wawasan yang akan teman-teman dapatkan, manfaat yang akan teman-teman dapatkan nanti. Betul. Dayu, sepertinya informasi yang kita sampaikan sudah cukup lengkap. Jangan lupa informasi lebih lanjut, informasi lebih lengkap. Jangan lupa untuk mengikuti akun media sosial Balai Bahasa Provinsi Bali dan juga Duta Bahasa Provinsi Bali. Ya, Dayu, diskusi kita hari ini harus kita akhiri karena kita dibatasi oleh waktu, dan juga informasi kita yang kita berikan sepertinya juga sudah lengkap. Kita bertemu lagi dalam program Bincang Bahasa dan Sastra berikutnya. Salam bahasa. Pertahankan untuk kita. Bersama sastra adu warna adu karya.